Artinya ia tuh dinoi penuh dengan masalah. Tapi namo mega masalah pak ibu-ibu tetap mato engkau tahu menyaman seding. Siapakah orang-orang yang ketika hidup di dunia meskipun kehidupannya ada masalah tetapi tetap merasa bahagia, menyaman seding. Erona rona sefanggala taala kilalana akurangi Quran surat Yunus ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Fadatis samanang ina safangala taala bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dalam hati mereka dan tidak ada kesedihan. Engkau masalahna tapi tetap menyaman seding. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal dunia penuh dengan masalah, tapi maka dia panggala taala iye tawe degaga tau na cedek mua, degaga kesedihan na cedek mua. Aga penyebabna waliullah tidak pernah merasakan takut dan kesedihan. Nasaba angka kilalangatinna fangala ta'ala kecintaan kepada Allah yang luar biasa. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu tu matape makanjak tepekna matandelada fa pujinna ki fangala ta'ala. Sehingga cintanya kepada Allah mengalahkan segala-galanya. Jadi engkau selesai di salafus soleh dari diceritakan dalam kitab Fadhail Sadaqah. Yaitu kanja itu nakasi. Hura satu waktu masam pajak ki masigi. Tiba-tiba engkau tahu gora-gora polis seliwa masigi. Maka deh pak nasa makuken nasa ngetatu ni bolata. Natu no afi. Tiba-tiba ia tahu na sebab makanja itu fapojina ki fangala taala makanja itu pana ki fangala taala mama koi cinampe kemudian maka de alhamdulillah taselang ia tahu na semanang keje naseng ifidako tatunu bolamu maka de ko alhamdulillah to jangan je naseng ye aga sebab na mufoi mapakero. Maka dia tahu terus terang nasang waktu na nasang mupidaka maka dia tatunu bolamu. Wita lalangatiku. Apakah bersedia atau tidak? Apakah saya merasakan sakit yang luar biasa atau tidak? Ternyata alhamdulillah biasa-biasa semua. Maka dia alhamdulillah. Artinya seseorang yang begitu cinta kepada Allah, permasalahan apa saja akan terasa ringan. Tapi tadam penging ka ako mege fapojina selefang latala kilal ngati tak masih sakit. Namo anak nami boleh buat tipu situ lu. Magi ya sesuai tanya angka kilal ngati tak. Terkadang bembet tak memeluk makiana isale sempajangi. Magi nasabak topu jiwi ero bembe melebihi terkadang cinta tak kepada Allah. Sampai yang lupa mas sempajang. Tadi medita 100 sebu de gaga si jaki masapa lalana sempajangi dui matoi fikiriki. Susah kehidupan. Kenapa? Karena di sini banyak sekali kecintaan kepada makhluk. Makanna tu terkadang mengutuki bahwa pak ibu-ibu cendek mi bawa tergores oto tak maka cai. Bahkan engkalala to najak guru ikut tujuan nasa senggol motoroku otoku na yang guru ikasih nah. Kenapa bisa terjadi respek seperti ini? Nasabak fapujin na kyoto ki motoro begitu tinggi. Tapi aku makanja itu tak makanja fapujin tak ki pangala taala menyama je seding. Bahkan ini luar biasanya orang yang menjadi kekasih menjadi waliullah. Degaga tidak riwayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb."
nigi nasang newawi waliku. Orang-orang soleh perlu irisan untuk menjadi kekasih-kekasih Allah mah gampang. Semuanya kita bisa. Ajak makadeki itu wali tak gundul. Atau nafal apiku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan wajib. Aneero nasa upo jilade. Makanya ciri-ciri wali Allah yang pertama, dia senantiasa melaksanakan Allah. Najaga sempadan 5 waktu. Cenya bawa maka dia sempadan 5 waktu, nah kualitas dalam solat dia perhatikan. Najagai sedekah, zakat. Akahura paneng, mapuasai, mapasusakai, tapi bangkrut matoro gimato matu. Nah sebab magai mega larangan na pangalatalan ni figau, sehingga kebaikan-kebaikan yang dia laksanakan nanti hilang dengan adanya kemaksiatan yang ia lakukan. Makanya tu ciri-cirina kekasihna pangala ta'ala, dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia tahu aku misalnya berhubungan dengan lawan jenis atau disebut pacaran hukumnya haram. Dia nilai jami. Wala takrubuz zina, jangan mendekati perzinahan. Aga eroyasa pacaran, perbuatan yang mendekati zina. Namo dek ni fau maka do puji ko. Joka-joka sifat dua mi bawang termasuk, kalau bukan mahram tak termasuk, ini termasuk pacaran, haram hukumnya. Melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, mitok toy. Nisa maka de ciko-ciko je iye, haram ini tidak diambil. Ini termasuk orang-orang yang menjadi kekasih-kekasih Allah. Bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tetapi larangan Allah juga ditinggalkan. Tapi engkau mau keringanan cedek. Siapa tahu maka de besesana tu tak, tapi engkau mau keringanan. Agak keringanan nah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Misalnya isi reki mas sempaja 5 waktu. Aku sempaja 5 waktu pak ibu-ibu dia diitawa mesti jamah. Aku makadeki telum yusad di waktuna ya uleh tatai madosi ke aku tasali 2. Yang maksudnya di sini bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuanmu. Artinya aku malah salah sakit masih sakit tetap tudaki. Masih sakit tu dan liu ki, masih sakit majenet tayamum ki. Begitu juga puasa di bulan Ramadan, wajib hukumnya. Tapi nasabak malah sakit kesik masih sejamah, atau kita menyusui anak tak, maka wedding dek tajame ke ular ramalangnya nanti dikodok. Ini namanya fattaqullaha mastata'tum. Begitu juga kemaksiatan. Aku tisani maka dewe ye jama-jamaku jama-jamang jami pelik nah. Ternyata riba mofi. Masih ada kebohongan. Aku engka misalnya dalit tak mega, wedi langsung terubah. Mata pencariata, maka ini yang terbaik. Tapi aku dia tulis selai sekaligus tinggalkan sedikit demi sedikit, kemudian ingkari dalam hati. Maka dia insyaAllah melomaka matuk selai jama-jamannya. Ini namanya fattaqullaha mastata'tum. Ajak tosi tajos lada. Bagi tosi maka di jos lada kita sana maka dia haram tasalewi 100%, akhirnya masih sedikit di keluarga. Sehingga apa? Menyebabkan kesusahan yang bisa menyebabkan kepada kekufuran, penyesalan. Makanya istilah tak cedek-cedek, tapi memang kita niat untuk tinggalkan. Ada keringanan. Kemudian yang kedua, seandainya kasih engkau atau melanggar. Atau melanggar misalnya dia tidak melakukan sholat 5 waktu, atau dia nak puasa ke ular ramalangi, bagaimana sikap tak? Maka kita nasihati, faqula lahu qawlan layyina. Hai Musa dan Harun, berkatalah kepada Fir'aun
hamba-hambaku, dia senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah sampai saya cinta kepadanya. Jadi aku meloki menyamatu kilinoi bapak kerutuki akhirat, maka benar-benar mencintai Allah, maka dia Nabi tak fattabi'uni acerika, hidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Ilolongan yuhibbukumullah, maka akal daripada syurga. Magitu si angka pandrita pak ibu-ibu, maka dia harus sunnah Nabi tak lebih masoli daripada surga. Syurga adalah hubbul insan, hubbul makhluk, maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya apa? Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah suatu saat nanti pasti juga akan melakukan yang namanya kesalahan. Tetap kasih matu engkau jamah-jamah dia nama kanjak na jamah. Karena kenapa? Manusia tidak ada yang maksum. Bahkan maka depan ritata itu sunnah Nabi tak, itu dapat menjaga kita dari maksiat, dapat membentengi amalan wajib tak. Sidi contoh waleki mapake jubaki, mapake songko ki joka masih rimetoni mita makunde seksi tata erwate mapake astagfirullah. Nah sebab maki makan jaji wajukku masih iri kak sedih. Kalau ada orang pakai jubah ini mapakro ni keadaan roh. Tapi umumnya orang yang menghidupkan sunnah dia akan malu untuk masuk ke tempat maksiat. Mitawi. Nah sebab make dia juga pantas dia pada pakai aku sedih. Dan ini amalan sunnah dapat menjaga daripada amalan wajib tak. Insyaallah pak ibu-ibu aku terjagawi sempajak qobliya subuh. Insyaallah dia itu tersali sempajak fardun subuh. Aku terjagawi sidekata. Insyaallah kita tidak akan meninggalkan yang namanya. Kenapa? Amalan sunnah dapat membentengi amalan wajib tak. Tapi tak dampangi ka aku solat qobliyah dek tajampangi wi, solat badiyah dek tajampangi wi. Biasanya tu matu lama kelamaan amalan sedikit. Nanya suruh melebiki engkau hadir. Setelah kita mengamalkan amal-amal sunnah, maka yang keempat, usahakan kita berusaha meninggalkan perkara yang makruh. Aku angkat tissa maka dia napoji pangala ta'ala. Aku tajama sunnah, tajama tu makruh. Maka ketika kita mengerjakan perkara yang makruh, maka pahala sunnah akan hilang. Contoh, aku mas sempajak bereja maki sunnana merapatkan saf. Boleh merenggangkan seperti sekarang difatwakan ulama. Aku mitoki misalnya corona, dia memberi gagah karena ada uzur. Tapi ketika tidak ada uzur tak, tidak ada halangan tak, kita jaga jarak. Kita tidak takut corona, tidak ada. Tiba-tiba kita jaga jarak. Hanya mungkin melihat dia nama kanjak pakaian, dia nama pacik masalah salah kak. Maka tak dampengi kak ketika kita melakukan perkara makruh begini, maka solatnya sah tapi pahala berjamaah tidak kita peroleh. Nasib jatuh kepada haram dan makruh. Ada lagi namanya wa ma sakatu anhu. Apa-apa yang belum pernah dibahas dalam agama, fa huwa afun, maka itu adalah ampunan. Kue ini mega atau keliru. Mage. Bagaimana hukumnya dalam Islam? Aku ibahas iye. Sebelumnya depa nangka ilolongan ki zaman Nabi tak tidak pernah kita temukan di salafus soleh. Dalil-dalilnya yang mengatakan haram mengucapkan selamat Natal. Dia mengucapkan Natal dengan akidah bahwasanya Isa ini adalah anak Tuhan. Maka ini Pak bisa jatuh kepada kekufuran.
Jumhur ulama mengatakan semuanya apa? Haram, bisa jatuh kepada kufur. Makanya kau pakai sudah selamat. Ajatnya ditepuh. Adat merigah. Contoh si waleki mengenai pelok, rokok. Ini sakata anhu, syariat belum pernah membahas sebelumnya. Akhirnya agak ya rokok Pak. Dari dulu sampai sekarang pembahasannya tidak selesai. Jumhur ulama dari Yaman, Mesir, kemudian Arab Saudi itu mengatakan rokok haram. Jumhur ulama di Indonesia, mega ulama ke Indonesia maka dia makruh. Nah sebab dia pernah kan dibahas sebelumnya. Maka dia roh haram ni wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Nah seng aku mah ketina seng aja na tandring domi. Nah sebab aku tu mandre ke Indomie naseng hancur usus tak tunu toleta. Agar lipo coba negeri bertanding kipak. Si di tuma pelot tega yolo masolang. Rata-rata yolo masolang to mandre Indomie. Nah sebab ususnya lebih masih gak hancur. Akhirnya bagaimana? Ya paling makan jaro kapang. Aku misalnya mapelo ki kurangi cedek-cedek nampai salai. Jatuh sih jatuh gitu nih. Aku starifin ilham maka disi sengina senghera kajet nasa tema kukwe. Aku mapuasa nasa pertama kali nasa buka puasa na pelo nasan. Padahal erwet tu nasa meluhui tapi ini so iso mi. Kanjak na ronasa aku yang tak nabi tapak mencaci maki orang. Maka dia Nabi tak dalam riwayat Imam Muslim, man qala qad ahlakan nas fa huwa ahlukuhum. Nigi maka dia hancur mana ni tawiji. Alaina mini sama ni tamaka. Ini lo lagi cedek mahok tonu pidaki tapi lo fosi pemang supaya terkesangi kilalang atita. Erosi pak sombongnya pak ibu-ibu. Rata-rata engke tu bibitna kilalan atita. Makanya hati-hati ki iya. Kecil-kecil dari sifat sombong. Yenna hati-hati ki iya. Contohnya, aku engkau mau sifat sombong kilalan atita. Ini salah satu gambaran dari kiai kami yang ada di Jawa, namanya Kiai Ahmad Mukhlisun. Manangka maka kebutenya. Terbayangkan nih, naseng itenna biasa-biasa dia nama tenna tahu maka kebong. Padahal tak dampengi kak pada saat tak itu. Nah sebab yang namanya sate basi tetai maka kebong. Yang namanya nasi basi tetai maka kebong. Ini hanya perasaan. Makanya Pandita Taryolo memang benar-benar mereka menjaga lama kelamaan dia semakin tawadhu. Tidak mudah menyalahkan. Nah sebab mage ketika kita ini belajar tapi justru melihat keburukan orang lain tanpa melihat keburukan tak terus terang ye tak guru ye ternyata maka di guru ilmu makanja justru itu namanya ilmunya syaitan. Begitu sih pak ibu-ibu tak dampengi kak itu setangi itu alim macah sampai alimna setangi kura berdebat si Bapak Allah Ta'ala. Isiro ki Allah Ta'ala sujud ki Nabi Adam dan elok mage iya naseng engkau ciptakan Adam dari tanah engkau ciptakan dari api iya lebih mulia kak daripada Adam mana kamu siro karena sesujud nah debai Allah Ta'ala merasa alim merasa pandai di zaman Nabi Musa iya setange fura mato kasih melok toba maka dai he Musa iko naseng engke tu nasa kelebihanmu wadiku mak bicara si Bapak Allah Ta'ala fidangi nasa Allah Ta'ala iya nasa melo nak toba na terima moga tobaku Allah Ta'ala aku toba kak akhirnya Nabi Musa mak bicara nih si Bapak Allah Ta'ala karena digelar memang dengan kalimullah orang yang dapat Nabi yang dapat bercakap-cakap langsung dengan Allah
Maka nafoni Nabi Musa angka je nasang iblis meloni toba. Tatari magamo fang nasa toba nah. Maka defang Allah Ta'ala, hai Musa utarima nasang. Sindi sarakna. Siro nasa jok kesujud ki kuburu na nasang Nabi Adam. Sisan na ifidang iblis Maka dia natarima fang Allah Ta'ala tobamu, tapi sujud ko nasa yolo ki Nabi Adam. Ki kuburu na. Aga na fa iblis waktu namo fa nasa tu dewelo sujud apalagi nasa mati nih. Maka hati-hati ki. Ketika kita menuntut ilmu, maka ilmu yang mendatangkan kebaikan adalah ilmu yang membuat kita makin hari semakin beradab, semakin menghargai orang lain. Tak ada pengekak Pak ibu-ibu terpaksa lu bahas si cedek sebab malampi mahu betul nah. Jadi penting bagaimana kita ini menghargai perbedaan pendapat. Nah sebab magai aku makuku ya terutama ke Indonesia, kalau kita tidak menerima perbedaan susah kehidupan tak. Cedek-cedek si salaki. Magitu sih. Tak dampangi kak. Banyak orang sekarang tampak terasa dia kurang beradab kepada ulama. Contoh waleki. Siapa itu Imam Ahmad? Imam Ahmad adalah seorang tabi'ut tabi'in. Orang yang ketemu dengan orang yang melihat sahabat. Namanya tabi'ut tabi'in. Ia Imam Ahmad Pak ibu-ibu nafala saga siddi juta haddas kurang lebih. Aku melu ki mita makukue kutubu sitta na bawang saga bahaddas Bukhari Muslim an-Nasabunnah. Kemudian Abu Daud saga mi 20 hadis lebih. Aku ikumpul inulang kami ratusan ribu hadis kutubu sittah. Padahal Imam Ahmad hura nafala siddi juta hadis. Orang sekarang mengaji kutubu sittah saja, orang itu orang pilihan bisa selesaikan. Nah sebab magai aku melu ki dalami kutubu sittah baba fatato 5 tahun. Aku melu ki magurui. Berarti engkau mau apa? Asraratu nasabu hadis definisi sengi tapi ini Imam Ahmad. Sekarang siapa itu Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah adalah orang yang bertemu langsung dengan sahabat. Arwah sahabatnya Nabi tak seruntuk siba Imam Abu Hanifah. Makguru langsung iki sahabatnya Nabi tak. Orang yang melihat langsung Rasulullah, maka beliau belajar kepada orang yang melihat langsung Rasulullah. Sehingga aku irita makukue seluruh madhab di dunia paling mega madhab Hanafi. Pakistan, India, Bangladesh, kemudian Sri Lanka, Cina, Turki, kebanyakan Hanafi. Nomor 2 Syafi'i, nomor 3 Hambali, nomor 3 Maliki. Nah. Kemudian yang ketiga ada namanya Imam Malik. Iga yasang Imam Malik, orang yang pernah jadi imam besar di Mekah. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan tidak ada yang lebih sahih dari kitab hadis Imam Malik. Aku rami bawa nasa kalawi. Bayangkan nih pengarang kitab Muwatta Imam Malik dikenal dengan kealimannya sampai Imam Syafi'i belajar sama beliau. Tapi makuke engkau tahu kesitna. Nampak mak guru fatato 5 tahun tapi berani menyalahkan mereka. Magito si bidangi maka dia berani menyalahkan mereka. Angkana niseng fadiseng maka dia ni nasang iya cocok iya salah. Contoh Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan sunnai dan itu dianjurkan membacakan Al-Quran dan tahlilan kepada orang yang sudah meninggal Pak. Dan 3 madhab ini sepakat letu ada cengenah, letu pahalana. Aku NU makukwe nasabak sepakat isi bayi telufan diteh. Maka dia nasa ya kita kaje naseng ero naseng pahala baca Al-Quran tahlilannya letu kita matiwe. Butin na naseng hampir wani-wani ubaca alhamdulillah dia tu kan rewak kiap memang. Ero tandana nasa letui.
Tapi ada orang yang baru belajar kemarin, dia mengatakan orang yang membaca Al-Quran dengan tahlilan kepada orang yang telah meninggal dunia bid'ah. Tak dampangi kak dek naseding ina bid'ah kangi 3 imam madhab. Bagaimana solusinya seperti ini? Silahkan Anda mengatakan tidak sunnah membaca tahlilan, tidak sunnah membaca Al-Quran untuk orang meninggal dunia, tapi tidak perlu mencaci, tidak perlu membid'ahkan. Karena kenapa? Ketika Anda membid'ahkan, maka tidak terasa 3 ulama besar, imam madhab, imam salafus soleh telah Anda bid'ahkan. Apa kerotoni maku kue? Engkau tahu dek naseding nasan nalena reki jago dalam ilmu agama, padahal tidak terasa ada sifat sombong dalam hati. Magitosi dia mengatakan nasa aku engkau to nasang maka de rubid hasanai nasang engkau berarti itu tahu nasang pengkhianat. Bid atau ngetu nasang. Tak dampangi kak. Orang yang mengatakan seperti ini Pak Ibu-ibu, tanpa terasa dia telah membid'ahkan, mencaci maki Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Imam Asy-Syafi'i mengatakan bid'ah itu yang taqsim ilal qismain. Ero bid'ah nasa 2 rupa tuh. Angka makanja angka tuh dek. Kenapa Imam Syafi'i bisa berpendapat seperti itu? Nah sebab itu Imam Syafi'i dalam sirahnya dikatakan beliau menghafal kurang lebih 700.000 hadis. Nafala. Cenya maka dia bawang hadis sahih. Cenya maka dia bawang hadis hasan, hadis dhaif, bahkan hadis palsu pun mereka hafal. Kenapa dia bisa mengambil kesimpulan bahwasanya bid'ah itu terbagi 2? Nah sebab magai niscengi maka dia ada kurang lebih 30 hadis sahih perbuatan yang dibuat sahabat tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Makanya tuh dalam istilah fikih, dalam hadis juga disebutkan wa ma sakatu anhu wa huwa afun. Apa-apa yang belum pernah dibahas dalam agama sebelumnya, maka itu adalah ampunan. Artinya aku engkau permasalahan engkau maka de sunnah engkau maka de, tapi ini salah sedina insyaallah tetek lo enggak deceng. Nah sebab mage dalam riwayat Imam Bukhari maka de Nabi ta idza hakamal hakim thumma jatahada fa asab falahu ajran. Aku engkau naseng hakim, dia menghukumi suatu masalah, kemudian dia berijtihad, ternyata masalahnya ijtihadnya cocok, maka 2 ada cengen nololongan. Idza hakamal hakim thumma jatahada fa akhta. Aku engkau fanrita lopuh. Dia menghukumi satu permasalahan dengan berijtihad, ternyata salah. Manasana fa nabi ta fa akhta, ternyata salah di pendapatna. Falahu ajrun wahid, maka pahalana ieu teh wis di pahala nololongan. Makanya tuh jangan sampai kasih perbedaan ini menyebabkan kita ini saling mencaci. Rugi sendiri ki. Erono pidaki onai maka desetange macah. Perkara yang samar-samar yang kita perjuangkan sambil kita melakukan perkara yang haram. Erona rosolangi ki. Tomatu aku melebiki nanya sulasura melebiki engkau hadere. Maka di malam yang mulia ini mudah-mudahan kasih naleki pemahaman Allah Ta'ala, sehingga hari demi hari semakin makanja amalat dicetak, semakin berkualitas amalat dicetak. Nah sebab terus terang lu pidaki idik mano ki masigi dega ga tujuan tak kecuali melo mi kasih sapai perhatian na Allah Ta'ala, ridona Allah Ta'ala. Nah sebab mage Pak Ibu-ibu lu pidaki, maka deh semakin sering kita hadir safari, semakin sering kita mengamalkan amal-amal sunnah seperti ini, maka tanpa terasa sedikit demi sedikit kecintaan Allah Ta'ala kita peroleh. Akhir daripada apa yang kita lakukan, kita inginkan bagaimana Allah Ta'ala ridho kepada kita. Nah sebab mage aku ridho fang Allah Ta'ala kidi aja na teragu suruga na tawata. Terbayangkan nih engkau di sahabat. Nah sebab amalannya istiqomah dan dia juga ini diridai oleh Allah. Nah sebab amalan nah wattunna dalam riwayat Imam Bukhari di Perantabu ero wattue ngapalalada
makurang bakal kasih lo apa juga Nabi tak si sahabat Maka ketika itu Rasulullah menganjurkan seluruh sahabat untuk berinfak. Tiba-tiba angka sahabat Utsman bin Affan asennah. Aga Nabi Utsman bin Affan nalewi sepertiga dari hartanya, kurang lebih 400 dinar. Nah sedekang erowatuh. Sehingga watuna Nabi tak nita erodi maka rio Nabi tak. Kemudian muncullah dari perkataan Rasulullah, ma darra Utsman ma amila baddal yaum. Apa yang diamalkan Utsman pada hari ini itu tidak akan memudaratkan kehidupannya setelahnya. Artinya namun ka jama-jamang salah na jama tatai dan marigaga tatai tamu surga. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah ridho dengan satu daripada perbuatan Utsman bin Affan. Makanya ketika Utsman jadi khalifah, banyak kritikan dari orang-orang, dari sahabat. Maka dia menang kejek nasa mu pilih naseng menteri-menteri itu dari keluargamu. Dia nama kanjak nasa wita, tapi tetai kasih karena ijtihadnya Utsman bin Affan dia diam. Karena di zaman itu zaman fitnah. Tapi ketika Sayyidina Ali ditanya, maka dia mana yang lebih afdol ya Ali, engkau atau Utsman? Maka Sayyidina Ali dengan tegas mengatakan Utsman lebih afdol daripada saya. Sangki kanjana Utsman pak ibu-ibu, sahabat Utsman dua anaknya Nabi tanah wabuting hiba Utsman bin Affan. Kemudian engkau tu amala bicu. Tapi nasabah ia amalangi natarima pangala ta'ala, maka pahalanya luar biasa besarnya. Dalam riwayat Imam Bukhari toh agan nafo Nabi tak ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada Allah meskipun hanya berinfak sepotong kurma. Bagaimana ini kejadiannya? Seorang ibu-ibu kesiknah ya engka kurmana. Nah bagi-bagi niki anak-anak. Sisana naleng anak-anak tiba-tiba ya anak-anak nandre masih gak kurma. Iya tomotan nama kunde nampak nelok nandre. Tiba-tiba maka dia anak-anak minta. Agan figo kasih tomato nalawi ero kurma na bagi dua nalengi anak-anak. Maka dia Nabi ta ittaqun nar walau bisyikri tamroh. Takutlah kepada api neraka walaupun hanya berinfak bersedekah satu potong kurma. Aku iri tapi ya sedekah satu potong kurma itu kecil. Mabicu. Tapi amalan kecil ini disertai dengan ikhlas Allah Ta'ala ridho, maka inilah penyebabnya orang ini masuk ke dalam syurga. Maka mudah-mudahan kasih nasabah hadir tak senantiasa istiqomah dalam safari, cedek-cedek masih dekat kisi, cedek-cedek mangkeling kisi ceramah, mudah-mudahan diterima Allah Ta'ala. Demikian insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza minni wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.